Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Malam di desa Karangjati memang selalu sunyi setelah jam 9 malam. Udara desa yang dingin bercampur bau tanah basah membuat siapapun lebih memilih berdiam di dalam rumah daripada keluar tanpa tujuan. Jalanan utama desa itu hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang redup. Sebagian bahkan sudah padam. Suara jangkrik terdengar bersehet sahutan dari balik semak. Sementara dari arah sawah, kabut tipis mulai naik, menyelimuti jalan kecil yang mengarah ke utara desa. Namun, di ujung jalan yang sepi itu, ada satu tempat yang masih menyala, warung pecel Mbah Darmi. Warung itu sederhana, berdinding anyaman bambu, beratap seng yang sudah berkarat di beberapa sisi. Lampunya kekuningan, kadang berkelap-kelip seperti hampir padam. Tapi entah kenapa, dari dulu warung itu tidak pernah banner-banner sepi pembeli. Siapapun yang pernah makan di sana pasti bilang, pecel Mbah Darmi itu beda. Rasanya enak banget, bumbunya khas, dan harganya murah. Orang-orang di desa sering bercanda, kalau warung lain sepi, warung Mbah Darmi justru makin ramai. Mungkin Mbah Darmi punya rahasia, kata mereka. Tapi ucapan itu biasanya diakhiri dengan tawa ringan, tanpa ada yang banner-banner berpikir lebih jauh. Malam itu hujan turun perlahan, hanya rintik kecil, tapi cukup membuat udara makin dingin. Dari keiyohan, suara mesin motor terdengar mendekat pelan. Seorang pemuda bernama Andri sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya di pabrik garmen di kota sebelah. Hari itu dia lembur sampai hampir tengah malam. Tubuhnya lelah, matanya berat, dan perutnya sudah melilit sejak beberapa jam lalu. Saat melewati jalan utama desa, pandangannya tertuju pada cahaya kuning temaram dari kejauhan. Oh, warungnya Mbah Darmi masih buka rupanya, gumam Andri dalam hati. Dia sempat ragu. Jam sudah hampir 11 malam. Tapi karena lapar, dia akhirnya memutuskan berhenti. Motor tua miliknya ia parkir di pinggir jalan yang becek. Dari luar, warung itu tampak seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda malam itu. Entah kenapa, Andri merasa udara di sekitar warung seperti lebih dingin dari biasanya. Ia bisa mendengar suara kring-kring sendok dan piring dari dalam, tapi tidak terdengar suara orang berbicara sama sekali. Begitu ia melangkah masuk, aroma aneh langsung menyeruak, campuran antara bau bunga melati dan anyir darah. Andri menelan ludah, mencoba menepis perasaan aneh itu. Warungnya kecil, hanya ada 4 meja panjang dan beberapa kursi plastik. Di sudut ruangan, tergantung foto-foto lama, potret hitam putih seorang perempuan muda berpakaian kebaya. Mungkin Mbah Darmi saat muda dulu. Dari balik dapur, muncul sosok perempuan tua dengan tubuh bungkuk dan rambut beruban yang disanggul seadanya. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam dan hidup. Ia mengenakan daster lusuh warna coklat dan celemek batik yang sudah kotor terkena bumbu. Begitu melihat Andri, senyumnya melebar. Lah, kue kok isi melebu nang kene tengah wengi ora wedi talak. Lah nak, kamu kok masih mampir ke sini tengah malam? Nggak takut tuh, Le? Suara Mbah Darmi berat dan serak, tapi nadanya terdengar ramah. Andri tersenyum kikuk. Hehe, orang Mbah, lapar banget soalnya. Dari pabrik langsung pulang eluit sini. Kebetulan warungnya Mbah masih buka. Oh ya wes, lunggu hasek Le, tak gawek ne pecel sing paling enak, jawab Mbah Darmi sambil berbalik ke arah dapur. Andri duduk di kursi dekat jendela. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat keluar ke arah sawah gelap yang tertutup kabut. Hujan masih turun, menetes pelan di atap seng, menimbulkan bunyi tik-tik-tik yang di balik suara itu, Andri sempat mendengar sesuatu yang mirip desahan pelan dari arah dapur. Tapi ia berpikir, mungkin itu hanya suara air atau hembusan angin.
Beberapa menit kemudian, Mbah Darmi datang membawa piring besar berisi nasi, sayur rebus, dan sambal kacang yang kental. Di atasnya ada tempe goreng, rempeyek, dan sedikit irisan mentimun. "Pecel spesial, Le. Bambu Mbah gawe diu," katanya sambil tersenyum. Andri mengangguk dan segera makan. Gigitan pertama terasa lezat. Bumbu kacangnya gurih, pedasnya pas. Tapi di suapan kedua, ada rasa aneh yang ia rasakan. Semacam rasa logam yang samar, seperti besi atau darah. Ia berhenti sejenak, menatap piringnya. Warna bumbu pecel itu agak gelap, tidak seperti biasanya. Ia mengaduk sedikit dengan sendoknya, dan sekilas seperti ada sesuatu yang menggumpal kecil di dalamnya. Mbah, ini sambalnya kok warnanya agak beda ya?" tanya Andri pelan. Mbah Darmi yang sedang berdiri di dekat dapur hanya melirik sekilas. "Oh, kui resep lawas, Le. Saka simbah-simbah bian. Bumbu rahasia." "Oh, itu resep lama, Nak. Dari leluhur dulu, bumbu rahasia." Nada bicaranya tenang, tapi tatapan matanya tajam, seolah menyiratkan sesuatu yang tidak bisa ditanyakan lebih jauh. Andri mengangguk kecil, mencoba menenangkan diri. "Hehe, iya, Mbah, enak kok." Ia melanjutkan makannya, meskipun kini rasanya mulai tidak nyaman. Di luar, petir menyambar, menyinari ruangan sesaat. Dalam kilatan cahaya itu, Andri melihat sesuatu di belakang Mbah Darmi, seperti bayangan tubuh seseorang tergantung di dapur. Namun ketika cahaya petir meredup, bayangan itu menghilang. Jantung Andri berdegup cepat. Ia menelan sisa nasi di mulutnya sambil berpikir cepat, mungkin cuma bayangan benda atau kain yang tergantung. Ia berusaha meyakinkan diri, tapi tubuhnya mulai merinding. Mbah Darmi menatapnya lama. "Le, wong kene jarang sing mlebu tengah wengi. Biasane kabeh wes turu. Kowe iku kok wani dewean?" "Ya nggak apa-apa, Mbah. Biasa pulang malam. Kan habis kerja lembur," jawab Andri sambil tersenyum canggung. Mbah Darmi hanya mengangguk pelan. Ia kemudian duduk di kursi tua dekat tungku, menatap Andri tanpa berkedip. Senyumnya samar, tapi lama-lama terasa tidak wajar. Terlalu lebar untuk ukuran orang tua. Andri jadi semakin tidak tenang. "Kalau udah selesai, tak bayar ya, Mbah? Sekalian mau lanjut pulang." Namun Mbah Darmi tiba-tiba berkata pelan, hampir berbisik, "Lah, nenek kowe liwat kene meneh. Ojo nganti telat. Jam 10 ke atas. Dalan iki ora kanggo manungsa. Nak, kalau kamu lewat sini lagi, jangan sampai malam. Lewat jam 10, jalan ini bukan lagi untuk manusia." Andri terdiam. Kalimat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia hanya mengangguk pelan, meletakkan uang di atas meja, lalu berdiri. Tapi ketika menoleh ke arah Mbah Darmi untuk pamit, perempuan tua itu sudah tidak ada di tempatnya. Andri menatap ke sekeliling warung. Sepi, tak ada siapapun. Padahal ia tidak mendengar langkah kaki atau suara pintu dapur dibuka. Lampu di warung tiba-tiba berkelap-kelip, seperti hampir padam. Andri buru-buru keluar. Begitu sampai di luar, ia merasakan angin dingin menampar wajahnya. Darik, suara azan subuh dari masjid kecil di ujung desa, seolah menggema pelan, meski jam baru menunjukkan hampir tengah malam. Ia menstarter motornya cepat-cepat, tapi suara mesin motor terdengar berat, seperti tertahan. Saat itu, dari kaca spionnya, Andri sempat melihat bayangan seseorang berdiri di depan warung. Sosok perempuan tua berambut panjang, memakai daster coklat, dan tersenyum ke arahnya. Andri refleks menoleh ke belakang, tapi di sana tidak ada siapapun. Hanya warung yang berdiri sunyi, dengan lampu yang kini benar-benar padam. Ia tidak berpikir panjang lagi. Motor langsung ia gas ken-ken-ken-kennya menuju rumah. Namun sepanjang jalan, perasaan tidak enak itu terus mengikuti. Dari arah belakang terdengar seperti ada langkah kaki pelan, meski ia sedang naik motor dengan kecepatan tinggi. Setiap kali ia memperlambat laju, suara itu semakin jelas. Cek, seks, seolah ada yang berjalan di atas aspal basah. Sampai di rumah, Andri langsung masuk tanpa menoleh ke belakang. Ibunya yang sudah menunggu di ruang tamu menatap heran. "Loh, kok baru pulang, Le? Kowe ngerti jam piro iki?" Andri melihat jam dinding. Jarumnya menunjukkan jam 2:30 dini hari. Padahal terakhir kali ia lihat di jalan tadi masih sekitar jam 11 lewat sedikit. Ia tidak menjawab. Tubuhnya gemetar, keringat dingin menetes di pelipis. Sejak malam itu,
Andri tidak pernah berani lewat jalan menuju warung Mbah Darmi lagi. Namun anehnya, keesokan harinya warga yang lewat jalan itu mengatakan warungnya masih buka. Lampu menyala terang, ada suara orang menyiapkan makanan dari dalam. Tapi ketika mereka mencoba memanggil, tidak ada jawaban. Beberapa hari kemudian, Mbah Darmi terlihat duduk di depan warung seperti biasa, menjual pecel sambil tersenyum. Namun orang-orang yang makan di sana bilang, rasanya sekarang agak aneh, ada aroma melati, tapi juga bau amis yang tidak wajar. Dan mulai malam itu, satu persatu warga desa mengaku melihat sosok perempuan tua berdiri di depan warung setiap tengah malam, memegang cobek sambil berkata lirih, "Pecel Mbah Darmi, isi anget le. Ayo, mele busek." Tak ada yang tahu sejak kapan warung itu mulai berubah. Tapi bagi mereka yang pernah makan di sana tengah malam, semuanya sepakat satu hal. Ada sesuatu yang bersemayam di dapur kecil itu, sesuatu yang bukan manusia. Andri mulai melanjutkan makannya. Awalnya ia mencoba menepis rasa aneh itu, berpikir mungkin cuma efek capek atau lidahnya yang salah rasa. Tapi semakin lama, rasa itu makin kuat. Gurihnya bumbu pecel memang terasa, tapi ada aroma yang tak biasa seperti besi berkarat bercampur darah segar. Ia menelan pelan, mencoba tidak menunjukkan ekspresi aneh di depan Mbah Darmi yang sedang berdiri tak jauh darinya. Sesekali, Mbah Darmi melirik sambil tersenyum. Senyum yang entah kenapa membuat Andri justru semakin gelisah. Dari dapur, terdengar bunyi ulekan yang dihantam pelan-pelan. Plek, 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 ritmenya teratur, seolah ada seseorang sedang menumbuk bumbu dengan tenang. Tapi anehnya, tidak ada siapapun di sana selain Mbah Darmi. Andri menatap piringnya lagi. Sayur-sayurannya tampak segar, tapi warna hijau daun bayamnya lebih gelap dari biasanya, seperti direndam dalam air hitam. Ia coba mengaduk, dan sesuatu yang menyerupai urat halus tampak menyembul di bawah potongan tempe. Mungkin cuma serat sayur, pikirnya cepat, berusaha tidak memikirkan macam-macam. Namun begitu ia menatap ke arah dapur, matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Sekilas, dari sela-sela tirai bambu yang memisahkan dapur dan ruang makan, terlihat sesuatu tergantung di sana. Bentuknya menyerupai tangan manusia, pucat, meneteskan cairan merah ke atas cobek besar yang ada di bawahnya. Dek, Andri menahan napas. Ia mencoba memastikan pandangannya, tapi dalam sekejap, kilatan petir menyambar dari luar, menerangi ruangan. Ketika cahaya itu menghilang, bayangan tangan tadi sudah tak ada. Ia berkedip beberapa kali. Mungkin cuma kain basah, bisiknya pelan. Namun detak jantungnya berdetak makin cepat. Ia bisa merasakan bulu kuduk di lehernya berdiri semua. Mbah Darmi melangkah pelan ke arahnya, masih dengan senyum yang sama. "Inak tu lah, bumbu rahasia Mbah Kui turunan Saka leluhur. Enak kan nak? Itu bumbu rahasia Turen Temuren dari leluhur." Suara Mbah Darmi terdengar datar, tapi di baliknya seperti ada sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Andri mencoba tersenyum, meski pipinya terasa kaku. "Enak kok Mbah, gurih banget," ujarnya. Tapi suaranya terdengar palsu, seperti menutupi rasa takut yang mulai tumbuh. Mbah Darmi terkekeh kecil, suara tawanya serak, seperti ada pasir di tenggorokan. "Yowis nenek enak, disekelwe. Ora kabeh wong iso mangan kene saben wengi. Ya sudah, kalau enak, habiskan saja. Tidak semua orang bisa makan di sini setiap malam." Andri tidak mengerti maksud kalimat itu. Ia hanya mengangguk dan berpura-pura menikmati makanannya. Tapi setiap kali sendoknya menyentuh nasi, perasaannya seperti menolak. Bau amis itu makin terasa jelas. Dari dapur, bunyi plek, plek, plek tadi kini berubah menjadi seperti suara daging yang dipotong. Pelan, lembut, tapi cukup jelas terdengar di tengah kesunyian warung. Andri menoleh sekilas ke arah tirai dapur, dan kali ini ia melihat bayangan hitam besar bergerak pelan di balik tirai itu. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia memaksa diri untuk tidak bereaksi. Mungkin cuma bayangan Mbah Darmi, pikirnya. Meski dalam hatinya tahu Mbah Darmi sekarang sedang berdiri di depannya, tidak di dapur. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara kursi bergeser pelan. Cerat, Andri refleks menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Kursi di ujung ruangan bergerak sedikit, seolah baru saja diduduki seseorang yang tak terlihat. "Mbah," suara Andri pelan, "itu kursinya kenapa ya?" Mbah Darmi menatap ke arah yang sama.
lalu tersenyum samar. Ora usah dipikir le, sing penting manganmu entek, wong kono mu ngarep ndelok we. Jangan dipikir nak, yang penting makanmu habis. Yang di sana cuma mau lihat saja. Andri tercekat. Ia tidak tahu apa maksudnya. Tapi setelah mendengar kalimat itu, ia merasa suasana warung jadi semakin dingin. Angin yang masuk dari sela-sela dinding bambu membawa bau busuk samar. Seperti daging basi bercampur bunga melati, Andri mencoba menelan sisa makanannya secepat mungkin. Tapi begitu nasi terakhir masuk ke mulut, tiba-tiba lidahnya terasa perih, seperti digigit semut ribuan jumlahnya. Ia cepat-cepat meneguk air putih dari gelas di depannya. Air itu dingin sekali, tapi justru membuat tenggorokannya makin terasa gatal. Ia ingin segera pergi, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bangkit. Saat ia mencoba berdiri, kakinya gemetar. Pandangannya berputar sebentar, mungkin karena kelelahan dan lapar. Tapi di sela pandangan kabur itu, ia melihat wajah seseorang muncul di jendela. Wajah perempuan muda dengan kulit pucat, mata kosong, dan darah mengalir dari mulutnya. Andri menjatuhkan sendoknya. Suara logam beradu dengan piring membuat suasana makin mencekam. Mbah Darmi masih berdiri di tempatnya, tapi kali ini wajahnya tampak berbeda. Matanya tidak lagi ramah. Bibirnya sedikit terbuka menampakkan gigi kuning kecoklatan. Dan dari sela bibirnya menetes cairan merah yang mirip dengan bumbu pecel di piring Andri. Kenapa le? Ora in. Kenapa nak? Enggak. Suara itu pelan, tapi seperti menggema di dalam kepala Andri. Andri memaksakan diri untuk tersenyum, meski wajahnya pucat basi. Enak mbah, cuma perutnya agak mual aja. Mbah Darmi hanya tertawa kecil, lalu berjalan pelan ke dapur. Ya wis, nenek wis warek, ojo lali doa, saben panganan kudu didongake. Ora kabeh panganan cocok kanggo awak. Ya sudah, kalau sudah kenyang, jangan lupa berdoa. Tidak semua makanan cocok untuk tubuh. Andri menatap punggung Mbah Darmi yang perlahan menghilang di balik tirai bambu. Ia cepat-cepat berdiri, menaruh uang di meja tanpa menunggu kembalian, lalu melangkah ke arah pintu. Namun sebelum ia sempat keluar, suara Mbah Darmi terdengar lagi dari dalam dapur. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Besok ojo liwat kene tengah wengi. Dalan iki bakal sepi. Sepi pak. Nak, besok jangan lewat sini malam-malam. Jalan ini akan sangat sepi. Andri membeku di tempatnya. Kalimat itu menancap dalam di pikirannya. Ia menoleh, tapi Mbah Darmi tidak keluar lagi. Lampu di warung itu tiba-tiba berkelap-kelip, kemudian redup perlahan. Dari arah dapur, terdengar suara sesuatu jatuh dengan keras. Disusul bunyi gemericik seperti air tumpah. Andri tidak ingin tahu apa yang terjadi. Ia langsung keluar dan menutup pintu bambu warung itu tanpa menoleh lagi. Begitu ia sampai di luar, udara terasa lebih dingin. Hujan yang tadi sempat reda kini turun lebih deras. Ia berjalan cepat menuju motornya yang terparkir di pinggir jalan. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mencium bau menyengat, bau darah. Ia menunduk dan melihat genangan kecil berwarna merah tua di tanah, mengalir dari bawah warung menuju jalan. Jantungnya berdebar keras. Ia menyalakan motor secepat mungkin dan pergi dari sana tanpa berpikir panjang. Tapi saat motor mulai melaju, dari kaca spion, ia melihat sosok Mbah Darmi berdiri di depan warung. Tubuhnya terlihat lebih tinggi, wajahnya gelap, dan di tangannya tergenggam sesuatu yang bentuknya seperti tangan manusia. Andri langsung menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya warung gelap yang perlahan-lahan tenggelam dalam kabut tebal. Ia menekan gas sekencang mungkin. Angin malam menerpa wajahnya, tapi di telinganya terdengar suara samar perempuan bernyanyi pelan, seperti dari kejauhan. Lo, manganen nganti entek, oho disisaki, sing ora antek bakal melu aku nak. Habiskan makanmu, jangan disisakan, yang tersisa akan ikut denganku. Andri menutup telinganya sambil terus memacu motor. Suara itu semakin lama semakin jauh, sampai akhirnya hilang ditelan hujan. Tapi perasaan dingin di tengkuknya belum juga pergi. Sesampainya di rumah, ia tak langsung masuk. Ia menatap ke arah jalan yang baru saja dilewatinya. Dari keyahan, lampu warung Mbah Darmi masih terlihat menyala samar, seperti kuning tua yang berkedip. Tapi anehnya, setiap kali ia mengedipkan mata, cahaya itu makin redup, lalu benar-benar padam,
Malam itu, Andri tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia terbayang wajah pucat perempuan di jendela warung, dan suara ulekan yang tak berhenti. Bau bumbu kacang masih tercium samar di hidungnya, dan ketika ia menatap ke tangannya, di ujung kuku tampak noda merah kecil seperti bekas darah. Ia mencoba menggosoknya, tapi noda itu tidak hilang. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah makan di warung itu lagi. Namun jauh di ujung desa, di dalam warung kecil beratap seng itu, suara ulekan masih terdengar setiap malam. Plek, plek, teratur dan pelan. Dan di bawah meja tempat Mbah Darmi biasanya menaruh cobek, genangan merah tua itu belum juga kering. Matahari pagi di desa Karangjati bersinar redup, seakan malu-malu menembus kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Tapi pagi itu, suasananya tidak seperti biasanya. Biasanya warga desa sibuk ke pasar, ada suara ayam, ada yang menjemur padi. Tapi kali ini, sepi. Hanya ada bisik-bisik pelan dari beberapa orang yang berkumpul di depan pos ronda. Katanya Andri belum pulang dari semalam. Suara Pak Darto memecah keheningan. Ia duduk di bangku bambu, menggenggam rokok kretek yang sudah hampir habis. "Loh, emang Andri lembur tuh?" tanya warga lain. "Lembur iya. Tapi tadi pagi temen-temen ia dari pabrik bilang dia udah pamit jam 10 malam. Tapi sampai sekarang gak nyampe rumah. Ibunya udah nangis dari subuh." Warga yang lain saling pandang. Nama Andri memang cukup dikenal di kampung itu. Anak muda rajin, sopan, kerja keras. Gak pernah neko-neko. Makanya waktu kabar itu terdengar, semua orang heran. Lalu suara lirih keluar dari mulut Pak Surip, penjaga sawah yang biasa ronda malam. "Aku tadi nemu motornya loh, masih di pinggir sawah, dekat warungnya Mbah Darmi." Seketika, beberapa kepala langsung menoleh bersamaan. "Warung Mbah Darmi?" Suara Ibu Siti sedikit meninggi. "Loh, bukannya warung itu masih buka tadi malam?" "Buka, aku lihat lampunya masih nyala waktu aku lewat jam 10:30. Jawab Pak Surip lagi, pelan tapi jelas. "Tapi waktu aku lewat lagi sekitar jam 12, udah mati, sepi. Tapi aku sempet nyium bau anyir. Kuat banget. Aku kira ada hewan mati." Suasana mendadak hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar samar dari kejauhan. Waduh, jangan-jangan Pak RT yang sedari tadi diam, kini ikut bicara. "Kita harus ke sana. Jangan sampai kejadian aneh lagi di desa ini." Beberapa warga sepakat untuk pergi bareng-bareng. Mereka membawa senter, parang dan obor. Udara pagi makin dingin, meski matahari sudah mulai naik. Jalan menuju warung Mbah Darmi becek karena hujan semalam. Tanahnya licin, membuat langkah mereka pelan tapi tegas. Begitu sampai di depan warung, mereka semua berhenti. Warung pecel itu tampak berbeda dari biasanya. Atap sengnya berkarat, cat temboknya terkelupas, dan di pintu depannya tergantung gembok besar berkarat. Dari celah papan dinding, keluar aroma aneh campuran bau sambal basi dan darah yang mengering. "Bau apa ini, Rek?" bisik salah satu pemuda desa sambil menutup hidung. "Anyir banget, Pak," sahut yang lain. Pak RT melangkah mendekat, menyalakan senter, mencoba mengintip ke dalam lewat celah papan. "Kasar," katanya, lirih, tapi suaranya seperti tertahan. "Ada rasa tidak nyaman. Gemboknya kita buka aja, Pak," kata Pak Surip. Suaranya sedikit bergetar. Dengan hati-hati, mereka congkel gembok itu pakai linggis kecil. Begitu terbuka, suara berderit dari engsel pintu terdengar panjang. Krik. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyeruak keluar, seolah ada hawa lain yang ikut keluar bersama angin. Di dalam, suasananya gelap dan lembab. Ada meja kayu yang masih berantakan, piring-piring kotor di atasnya, dan di pojokan ada tungku batu yang sudah padam. Namun yang paling mengganggu adalah noda-noda merah di lantai tanah. Basah, masih baru. Ya Allah, salah satu ibu menutup mulutnya. Pak RT mendekat, menyorotkan senter. "Ini kayak darah." Mereka semua saling pandang, tak ada yang berani bicara. Di dinding dekat tungku, ada semacam papan doa bertuliskan aksara Jawa kuno, penuh percikan merah dan lilin, bekas terbakar setengah. Di atasnya tergantung foto seorang lelaki muda, mungkin suaminya Mbah Darmi, yang dulu katanya meninggal tiba-tiba. "Lah, iki opo tuh?" gumam Pak Surip lirih.
Sementara itu, pemuda yang ikut menyelidik memeriksa bagian dapur. Ketika ia membuka tirai kain yang menutupi pintu belakang, ia langsung mundur 2 langkah dengan wajah pucat. Pak, lihat, di sini ada sesuatu. Mereka semua bergegas mendekat. Di dapur itu, tepat di bawah gantungan panci dan cobek, terlihat sebuah ember besar yang penuh cairan merah pekat. Di atasnya mengapung sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Potongan daging yang bentuknya terlalu besar untuk ukuran hewan biasa. Satu warga berbisik, koyo tangan menungso. Pak, semua mundur perlahan. Tak ada yang berani memastikan. Dan di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara cetakan sandal dari luar. Seperti ada yang berjalan pelan di tanah becek. Suara itu makin dekat, makin jelas. Pak RT menyorot senter ke arah pintu, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya ayunan tirai yang bergerak sendiri. Wis, ayo metu disik. Iki ora apik, kata Pak RT cepat-cepat. Mereka semua keluar dari warung dengan langkah tergesa bigicu. Di luar, mereka semua diam. Tak ada yang bicara selama beberapa menit, sampai akhirnya seorang bapak tua berkata lirih, warung iki pancen ora beres. Dari dulu juga banyak yang hilang kalau malam. Loh, maksudnya gimana Pak? Tanya warga muda. Dulu, sebelum Mbah Darmi buka warung di sini, ada yang jualan juga, tapi orangnya tiba-tiba hilang, nggak pernah ditemukan. Setelah itu, Mbah Darmi datang. Katanya warung ini dibukain jalan rezeki. Tapi ya, itu rezeki yang nggak wajar. Semua terdiam lagi. Sore harinya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Polisi sempat datang, tapi tidak menemukan Mbah Darmi dimanapun. Rumahnya kosong, pintunya digembok dari dalam, dan tidak ada tanda-tanda ia pergi jauh. Beberapa warga mulai bilang kalau Mbah Darmi sudah dijemput oleh sesuatu. Malamnya, suasana desa berubah drastis. Tidak ada yang berani keluar rumah. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong kini hanya diam. Tapi di tengah malam, beberapa warga mengaku mendengar suara cobek ditumbuk pelan dari arah warung itu. Duk, duk, duk. Suaranya pelan tapi teratur, seperti seseorang sedang membuat sambal. Salah satu warga yang rumahnya paling dekat dengan warung, Bu Lastri, sampai ketakutan. Ia sempat mengintip lewat jendela dan melihat samar-samar bayangan perempuan duduk di dalam warung dengan rambut panjang menjuntai dan tangan bergerak menumbuk sesuatu di cobek besar. Demi Gusti, aku nyawang diu, katanya besok paginya dengan wajah pucat. Mbah Darmi isi ana, tapi duduk koyo wong urip. Desa Karangjati mendadak jadi sunyi selama beberapa minggu. Tak ada yang berani lewat jalan itu. Orang-orang yang lewat pun memilih memutar arah meskipun jaraknya lebih jauh. Beberapa pemuda yang penasaran sempat mencoba datang malam-malam, tapi mereka cuma tahan sebentar. Salah satunya, Yanto, bilang kalau waktu ia menyorotkan senter ke warung itu, ia melihat bayangan tangan dari dalam yang melambai pelan. Tapi tangan itu warnanya bukan warna kulit manusia, lebih pucat, keabu-abuan, seperti daging tanpa darah. Setelah kejadian itu, Yanto jatuh sakit. Badannya panas tinggi, tapi bukan demam biasa. Setiap malam, ia mengigau sambil bilang, "Jangan ambil aku, Mbah. Aku bukan pembeli." Keluarganya panik. Mereka memanggil ustadz desa, dan saat dirukyah, Yanto tiba-tiba menjerit keras. Katanya ada perempuan tua duduk di pojokan kamar, senyum sambil membawa cobek besar yang meneteskan darah. Sejak malam itu, nama Mbah Darmi menjadi larangan untuk disebut setelah maghrib. Warga percaya arwahnya gentayangan. Messi Menkeri, pembeli terakhir berikutnya untuk memenuhi janji pesugihannya. Konon, yang hilang bukan cuma Andri. Ada beberapa orang yang dulu juga mampir malam-malam ke warung itu dan tak pernah kembali. Tapi keluarga mereka memilih diam, takut memperpanjang cerita. Sampai sekarang, kalau kamu melewati jalan itu tengah malam, kadang tercium bau kacang goreng yang khas, bercampur amis darah. Lampu kuning di dalam warung terlihat berkedip, seolah mengundang siapapun yang lapar untuk mampir sejenak. Tapi hati-hati, karena setelah kamu makan, mungkin kamu akan jadi pembeli terakhir berikutnya. Dan dari dalam kegelapan, suara serak perempuan tua masih terdengar lirih, seolah menembus malam yang pekat. Enak tule, bumbu rahasian Mbah Iki, ora bakal lali. Malam di desa Karangjati memang selalu punya hawa aneh. Tapi malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhembus pelan dari arah sawah,
membawa aroma lumpur basah dan daun pisang busuk. Langit mendung pekat, seolah menahan sesuatu. Tapi di balik keheningan itu, beberapa pemuda desa sedang bersiap untuk melakukan hal yang dilarang. Mengintip warung Mbah Darmi, Bowo, Yanto, dan dua temannya Rizal serta Guntur berkumpul di belakang rumah Pak Surip. Mereka membawa senter kecil, sarung yang dililit di leher, dan keberanian yang sebenarnya lebih banyak dipaksakan daripada tulus. "Yakin, Bo? Kau ora wedi?" tanya Yanto sambil menatapnya dengan mata tegang. Bowo menelan ludah. "Wedi yo wedi, tapi penasaran. Tuh, masa iya sih warung tua itu isinya setan? Wong aku lihat sendiri dulu. Waktu siang, ya biasa aja." "Lah, tapi malam iki beda, Bo," potong Rizal pelan. "Malam Jumat Kliwon, bro. Wong Mbah Darmi itu dulu katanya ngalap berkah pesugihan tiap malam kayak gini." Semua diam sejenak. Angin malam berhembus, membuat daun pisang di belakang rumah berdesir pelan, seolah menyimak pembicaraan mereka. "Aku pengen buktiin aja," kata Bowo akhirnya. "Kita lihat, kalau beneran ada yang aneh, ya udah kita lapor Pak RT besok." Setelah semua sepakat, mereka berempat berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju warung Mbah Darmi. Jalanan becek, tanah liat menempel di sandal, dan suara jangkrik terdengar makin keras, seolah memperingatkan agar mereka pulang. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Sekitar 200 meter dari warung, mereka berhenti. Dari kejauhan, lampu kuning temaram terlihat menyala di dalam warung yang katanya sudah lama tutup. Cahayanya redup, tapi cukup untuk memperlihatkan siluet seseorang duduk di dalam. "Woi, itu Mbah Darmi. Tuh," bisik Guntur. Bowo mengangguk pelan. "Kayaknya..." Iya, mereka berjongkok di balik semat. Dari celah jendela bambu, terlihat bayangan Mbah Darmi sedang menumbuk sesuatu di cobek besar. Gerakannya pelan, teratur, tapi setiap kali cobek itu ditumbuk, terdengar suara duk. Duk, duk yang dalam, seperti bukan suara batu menghantam kacang, tapi sesuatu yang lebih lunak. "Dengar nggak suaranya?" bisik Yanto. Bowo mengangguk, tapi matanya tetap fokus menatap ke arah dapur. Cahaya dari lampu minyak memantul ke dinding, menampakkan bayangan besar di belakang Mbah Darmi. Bayangan itu bukan manusia. Sekilas terlihat seperti seseorang berdiri, tapi tubuhnya tak lengkap. Saat lampu bergoyang, mereka baru sadar itu tubuh tanpa kepala, menggantung pelan di samping tungku. Dari lehernya menetes cairan gelap ke dalam baskom besar di bawahnya. Guntur spontan menutup mulutnya agar tidak menjerit. Rizal langsung gemetar. "Astagfirullah, Bo, I am Yuli Wei." Suaranya pelan tapi penuh panik. Tapi Bowo, entah kenapa, tidak bisa beranjak. Pandangannya terpaku. Ia merasa tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap di situ. Ia ingin menoleh, ingin lari, tapi tak bisa. Dari dalam warung, suara Mbah Darmi terdengar lirih janggan ganggu. "Iki tumbalku." Suaranya serak tapi tegas. Tatapan matanya tiba-tiba mengarah langsung ke jendela tempat Bowo bersembunyi. Padahal tirainya menutup setengah. Tapi entah bagaimana, pandangan mereka seperti bertemu. Mbah Darmi tersenyum. Senyum lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Bowo tersentak. Tubuhnya akhirnya bisa bergerak, dan tanpa pikir panjang, ia langsung berlari turborit-berit ke arah jalan, diikuti teman temannya yang sudah lebih dulu kabur. Mereka berlari tanpa menoleh, hanya suara napas mereka yang berpacu dengan langkah kaki. Begitu sampai di depan rumah Pak Surip, mereka berhenti, terengah-engah. "Gusti, aku nyawang deyu." "Tuh," kata Bowo dengan suara gemetar. "Anak awak wong tanpa sirah digantung neng dapur. Lan getiha ditampung." Tuh, Yanto cuma bisa diam. Wajahnya pucat pasi. Guntur hampir menangis. "Aku krungu suara Nebo." Mbah Darmi ngomong, "Iki tumbalku." Malam itu, mereka nggak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tubuh tanpa kepala itu selalu muncul. Besok paginya, kabar tentang apa yang mereka lihat langsung menyebar. Tapi anehnya, saat warga datang ke warung untuk memastikan, warung itu kembali buka seperti biasa. Pintu warung terbuka lebar, ada aroma pecel yang khas, sambal kacang, sayur hangat, dan suara piring beradu. Dan di balik meja, Mbah Darmi terlihat seperti biasa senyum ramah, memakai kebaya coklat, rambut disanggul rapi,
"Loh Mbah Darmi, jenengan sehat?" sapa Bu Lastri dengan nada ragu. Mbah Darmi tersenyum lembut. "Alhamdulillah Bu, sehat. Wong tiap malam Mbah malah sibuk ngulek sambel. Lah kau Kipai, kok malah nggak pernah mampir? Pecelku saiki tambah enak loh." Suaranya lembut, tapi entah kenapa ada hawa dingin yang menyelinap di sela kata-kata Nia. Bowo dan teman-temannya yang kebetulan lewat langsung berhenti di ujung jalan. Mereka melihat ke arah warung itu dari jauh, dan yang membuat mereka hampir tak percaya, warung itu ramai pembeli. Padahal baru pukul 7 pagi. Bowo menatap teman-temannya. "Kau naya wang ora tuh, wong-wong pada mangan, enak-enak we." Yanto mengangguk pelan. "Padahal semalik." Rizal memotong cepat. "Sudah, jangan disebut lagi. Aku sumpah, aku ora arep liwat kono maneh." Tapi mereka terus memperhatikan. Dari jarak itu, terlihat Mbah Darmi melayani pelanggan dengan ramah. Tapi setiap kali ia menunduk ke dapur, ada bayangan lain yang bergerak bersamanya. Bukan bayangan manusia, melainkan sosok tinggi kurus, seperti hitam pekat tanpa bentuk jelas. Beberapa pelanggan tampak makan dengan lahap. Tapi satu hal aneh, setelah makan, wajah mereka tampak pucat, dan langkahnya sempoyongan saat meninggalkan warung. Seolah kehilangan tenaga hari demi hari, warung Mbah Darmi semakin ramai. Pembeli datang bukan cuma dari desa, tapi juga dari kampung sebelah. Orang-orang bilang, "Pecel Mbah Darmi rasane ora ana tandingan." Namun warga Karangjati tahu, setiap warung semakin ramai, pasti ada yang menghilang. Kadang pedagang sayur, kadang sopir truk kecil yang mampir malam-malam. Bahkan ada satu anak muda dari kampung sebelah yang juga tak pulang setelah makan di sana. Pak RT mulai curiga, tapi setiap kali mencoba mendekati warung itu, tubuhnya tiba-tiba lemas, seperti ada yang menolak langkahnya. Pernah suatu kali ia mencoba membaca doa di depan warung itu, tapi tiba-tiba lampu di dalam padam, dan pintunya menutup sendiri dengan suara keras, "Duk." Sejak saat itu, tak ada yang berani menantang. Namun malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, warga melihat silut-silut aneh di sekitar warung. Ada yang bilang mendengar suara tawa perempuan tua. Ada pula yang melihat api kecil menari di atas genteng warung itu. "Warung iku wis dudu warung manungsa," kata Pak Surip lirih suatu malam. "Sing dodol wis ora urip, sing tuku durung mati." Kalimat itu menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang yang tadinya penasaran, kini lebih memilih menutup diri. Tapi meski begitu, suara cobek yang ditumbuk setiap malam masih terdengar. Dak dak duk, seolah tak pernah berhenti. Suatu hari, Bowo bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di dalam warung itu. Bau darah memenuhi udara, dan di depannya Mbah Darmi tersenyum sambil menyodorkan sepiring pecel kobanenle. "Iki rejeki sing ora bakal entek." Bowo menatap piring itu. Di atasnya bukan sayur, tapi potongan daging manusia. Ia menjerit, tapi tak bisa bersuara. Saat bangun, tubuhnya penuh keringat, dan dari dapur rumahnya terdengar suara ulekan batu yang menumbuk pelan. Ia tahu, suara itu bukan dari dapurnya. Dan entah kenapa, sejak malam itu, setiap lewat dekat jalan menuju warung, Bowo mencium aroma kacang goreng bercampur amis darah. Kadang, ia merasa ada suara perempuan tua yang berbisik di telinganya. "Sak durunge aku lunge, aku bakal jupuk siji maneh. Tumbalku, durung rampung." Sejak hari itu, tak ada yang berani mendekat. Tapi anehnya, di peta online, orang-orang dari luar daerah mulai menulis review tentang warung pecel Mbah Darmi. Rasanya enak banget, bumbunya khas banget, bikin nagih. Padahal semua warga tahu, warung itu sudah tak ada yang buka. Pintu dan dindingnya sudah ditumbuhi lumut. Papan namanya hampir roboh. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, lampu kuning itu menyala lagi. Samar, seperti mengundang siapapun yang lapar, siapapun yang ingin mencoba pecel paling enak di desa itu, untuk datang dan tak pernah pulang lagi. Dan di balik jendela, Mbah Darmi masih duduk di sana. Tangannya yang keriput bergerak pelan, menumbuk sesuatu di cobek batu besar. Kadang ia menoleh ke arah jalan. Senyumannya lebar, suaranya pelan tapi jelas terdengar di antara desir angin. "Iki tumbal kule, kabeh kudu bayar regane." Malam itu langit di atas desa Karangjati tampak kelam, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka. Angin berhembus pelan,
membawa aroma bunga melati bercampur amis yang menusuk hidung. Di tengah gelap itu, sekelompok warga berdiri di depan warung pecel Mbah Darmi, ditemani seorang ustaz dari desa sebelah bernama Ustaz Rahman. Lampu-lampu senter mereka bergetar, bukan karena angin, tapi karena tangan yang gemetar. Pak RT menelan ludah, suaranya bergetar pelan. "Benar Ustadz, di dalam, katanya, ada yang aneh. Orang hilang, tapi warungnya tetap ramai." Ustadz Rahman memejamkan mata sejenak, membaca doa perlindungan. "Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang ada yang salah di tempat ini, semoga Allah tunjukkan malam ini." Pintu warung itu digembok besar. Kayu pintunya lapuk, tapi anehnya masih tampak kokoh seperti baru. Beberapa pemuda mencoba mencongkel kuncinya dengan linggis. Suara krik menggema di udara malam. Ketika gembok itu akhirnya lepas, pintu terbuka pelan-pelan dengan bunyi derit panjang. Dari celah itu keluar hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Begitu mereka melangkah masuk, aroma busuk langsung menyergap. Bau daging basi bercampur dengan wangi kemenyan dan bunga 7 rupa. Warga saling pandang. Beberapa menutup hidung, ada yang langsung muntah di tempat. Di meja depan warung, cobek besar masih ada, penuh bekas bumbu kacang yang sudah mengering berwarna coklat tua lebih gelap dari biasanya. Tapi pandangan mereka semua tertuju ke arah dapur. Dari sana terdengar suara tetes, seperti cairan yang menetes ke lantai. "Ustadz, kayaknya dari dalam," bisik Bowo, wajahnya pucat. Ustadz Rahman melangkah hati-hati, membaca doa di bawah napasnya. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Mereka masuk ke dapur, dan pemandangan di sana membuat sebagian warga menjerit ketakutan. Di sudut dapur berdiri sebuah panci besar yang masih mengepul, isinya cairan merah kental. Di sebilanya ada potongan daging yang sudah menghitam, berceceran di lantai, seolah baru saja disiapkan untuk dimasak. Pak RT terhuyung ke belakang, hampir jatuh. "Astagfirullah. Ini bukan daging sapi, Ustadz." Ustadz Rahman menatap dengan wajah tegang. Ia tak menjawab, tapi matanya menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu yang lebih mengerikan dari dugaan warga. Ia mendekati meja dapur. Di sana ada piring kecil berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebuah foto. Ia mengambilnya perlahan. Foto itu bergambar wajah seorang pemuda. Senyumnya masih segar, tapi matanya seolah menatap mereka dari balik foto ini. "Andri," gumam Bowo. Suaranya nyaris tak terdengar. Satu persatu warga melihat dinding dapur, dan mereka semua membeku. Di sana tergantung puluhan foto, semuanya foto orang-orang desa. Ada yang mereka kenal, penjual, sopir, pekerja pabrik, bahkan anak-anak muda yang pernah makan di warung itu. Di setiap foto, di pojok kanan bawah, ada bercak merah seperti cap darah. Dan yang paling bawah, paling baru ditempel, adalah foto Andri dengan tanggal yang tertera di belakangnya, malam Jumat Kliwon. Ya Allah, Ustadz Rahman beristighfar panjang. Ini bukan warung biasa, ini tempat tumbal. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari arah belakang. Suara itu serak, tapi sangat jelas. "Kenapa dibuka, Le?" "Mbah, belum selesai masak." Semua orang menoleh serentak. Dari kegelapan dapur, perlahan muncul sosok perempuan tua. Tubuhnya kurus, kulitnya mengelupas di beberapa bagian seperti daging busuk. Matanya merah menyala, giginya kuning dan tajam. Itu Mbah Darmi, tapi bukan lagi manusia sepenuhnya. Ustadz Rahman mundur satu langkah, tapi tetap tegar. "Innalillahi, Mbah Darmi, apa yang panjenengan lakukan ini dosa besar. Kembalilah. Tobatlah sebelum terlambat." Mbah Darmi tersenyum miring. "Tobat? Hehehe. Leh, Mbah iki wes ora iso bali. Aku wes janji. Aku wes tukar nyawa kanggo rejeki." Ia mendekat pelan, langkahnya berdecit di lantai basah. "Wong-wong sing mangan kene, kabeh wes dadi bagian dari tumbal iku. Aku mong nuruti syarat, Le." Warga berteriak histeris. Beberapa lari keluar, tapi pintu depan warung tiba-tiba tertutup keras seolah ada kekuatan yang menguncinya dari luar. Lampu-lampu padam, hanya nyala lilin dari meja yang bergetar ditiup angin dingin. Mbah Darmi mulai tertawa keras. "Hei, kowe kabeh wis mlebu jebakanku." Ustadz Rahman memejamkan mata, membaca ayat kursi dengan lantang. Suaranya menggema di ruangan itu, memantul di tembok. Tapi Mbah Darmi justru menjerit. Suaranya berubah parau dan tinggi, membuat telinga sakit.
Tubuhnya berasap, kulitnya retak seperti terbakar dari dalam. Ustadz terus membaca doa, dan warga ikut menyebut nama Allah dengan panik. Bau kemenyan berubah jadi bau gosong menyengat. Sosok Mbah Darmi bergetar, lalu tubuhnya perlahan berubah jadi kabut hitam pekat. Dari kabut itu terdengar bisikan, "Tumbalku belum cukup." Sebelum semuanya lenyap, sunyi, semua orang berdiri diam dalam kegelapan. Hanya terdengar napas terengah dan suara jangkrik dari luar ketika lampu-lampu akhirnya dinyalakan kembali. Tubuh Mbah Darmi sudah tidak ada, yang tersisa hanya kain lusuh miliknya dan kalung dari tulang kecil yang menggantung di lantai. Ustadz Rahman mengambil kalung itu dengan hati-hati, membungkusnya dengan kain putih. "Ini harus dikubur dan dimusnahkan. Jangan ada yang simpan barang ini," katanya tegas. Malam itu, warga menutup warung Mbah Darmi dengan papan dan paku. Mereka membakar sesajen dan semua benda yang dianggap berhubungan dengan pesugihan itu. Tapi anehnya, saat api menyala, terdengar suara perempuan tua tertawa di kejauhan, samar. Tapi jelas, beberapa orang menoleh ke sawah, dan mereka bersumpah melihat bayangan Mbah Darmi berdiri di tepi pematang, menatap mereka dengan mata menyala merah. Setelah itu, bayangan itu perlahan lenyap tertiup angin. Sejak malam itu, tidak ada satupun warga berani melewati jalan di depan warung itu setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain ke sana. Boken burung-burung enggan hinggap di atapnya. Tapi yang paling aneh, kadang-kadang kalau malam Jumat Kliwon tiba, orang-orang masih mendengar suara cobek ditumbuk dari dalam warung yang sudah lama ditutup itu. Suara itu pelan, tapi ritmis, seperti tangan tua yang sedang menyiapkan bumbu pecel. Dan di antara suara itu, kadang muncul bisikan halus, "Mangan disikle, Mbah masake pecel sing paling enak." Hingga kini, tak ada yang tahu pasti apakah arwah Mbah Darmi benar-benar lenyap atau masih menunggu di sana, menunggu pembeli terakhir yang berani datang lagi ke warungnya. Dan siapapun yang melewati jalan itu malam-malam, selalu mengaku melihat cahaya redup dari dalam warung. Cahaya kuning temaram, seperti lampu minyak tua, dan aroma kembang yang samar-samar bercampur dengan bau amis darah. Sejak malam ketika Mbah Darmi lenyap dalam kabut hitam, warga desa Karangjati hidup dalam ketakutan yang sunyi. Siang hari, mereka berpura-pura semua baik-baik saja. Tapi begitu malam turun, terutama saat angin mulai berhembus dari arah sawah, rasa ngeri itu kembali menyelinap di dada. Suara jangkrik terdengar seperti bisikan, dan aroma kembang 7 rupa seringkali tercium di dekat warung yang sudah disegel itu. Warung pecel Mbah Darmi kini hanya bangunan tua yang nyaris roboh, dengan papan kayu melintang di pintunya bertuliskan cat merah. Ditutup, dilarang masuk. Namun keanehan justru dimulai setelah warung itu dikosongkan. Awalnya, beberapa warga yang rumahnya tak jauh dari sana melapor mendengar suara dak-dak pelan di tengah malam. Suara itu seperti ulekan yang sedang menumbuk kacang tanah di cobek batu. Kadang disertai bunyi sendok beradu dengan piring atau langkah kaki berkeliling dapur. Warga mengira itu tikus atau kucing, tapi semakin lama suaranya semakin jelas. Bahkan ada yang mendengar suara perempuan tua bersenandung lirih. Lagu Jawa kuno, "Sliramu tak enten nile, mangan disik sadurunge bali." Suaranya halus tapi menusuk, seperti suara yang datang dari mimpi, namun membuat leher merinding. Lama-lama, kabar itu menyebar. Para ojek malam yang lewat di jalan itu sering melihat cahaya redup dari jendela warung. Padahal, seluruh listrik di dalam sudah dicabut. Salah satu dari mereka, Seno, bahkan bersumpah bahwa ia pernah melihat dengan mata kepala sendiri ada bayangan seseorang duduk di kursi kayu, makan pecel di meja depan. Ia bercerita sambil gemetar di warung kopi keesokan harinya. "Aku ndelo, beneran cah. Kursi sing biasa buat pelanggan itu ana wong. Tapi bayangannya ngambang, ora nyentuh tanah, tangannya keriput, nganggo kebaya abu-abu, rambut putih diikat sanggul. Aku kira wong hidup, tapi pas aku nyorot lampu motor, hilang." Temannya tertawa kaku, tapi tak ada yang berani membantah. Mereka tahu Seno bukan orang penakut, tapi malam itu ia pulang pucat pasi dan tak mau lewat jalan itu lagi. Beberapa hari kemudian, anak kecil bernama Lila mengaku melihat nenek di depan warung. Ia bilang nenek itu tersenyum dan melambai sambil berkata, "Pecelnya masih hangat le," lalu menghilang seperti asap. Orang tua Lila
langsung panik karena anak kecil itu ditemukan berdiri sendirian di tepi jalan tengah malam. Padahal mereka yakin ia sudah tidur di rumah. Warga mulai resah. Setiap kali ada yang mencoba menyinggung tentang warung itu, udara di sekitar terasa berat. Kadang angin tiba-tiba berhenti, atau suara kucing mengeong keras dari arah sawah. Seolah sesuatu memang masih bersemayam di sana. Pak RT akhirnya meminta bantuan Ustadz Rahman kembali. Tapi Ustadz itu menolak datang lagi. Ia hanya berkata lirih lewat telepon, "Saya sudah lakukan apa yang bisa saya lakukan. Kalau warung itu masih hidup, berarti ada perjanjian yang belum selesai. Jangan coba-coba mendekat. Biarkan Allah yang menghapusnya perlahan." Namun rasa penasaran manusia memang sulit dibendung. Beberapa anak muda, dipicu oleh rasa ingin tahu dan sedikit keberanian bodoh, nekat datang ke sana pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Mereka membawa senter dan ponsel untuk merekam. Tujuannya sederhana, ingin membuktikan kalau semua cerita itu cuma omong kosong. Mereka datang bertiga, Bowo, Dimas, dan Rian. Begitu sampai di depan warung, udara di sekitar terasa dingin menusuk. Jam di tangan Bowo menunjukkan jam 11:57 malam. Warung itu tampak gelap, tapi di balik papan yang menutupi jendela, terlihat cahaya temaram kekuningan, seperti dari lampu minyak. Itu, lihat deh, bisik Rian. Kok bisa nyala? Listriknya kan udah dicabut. Dimas mencoba menertawakan. Mungkin dari rumah sebelah, tapi rumah terdekat jaraknya lebih dari 100 meter. Dan di antara mereka hanya ada hamparan sawah gelap. Bowo mendekat pelan, menyorot senter ke arah pintu. Cat merah bertuliskan dilarang masuk sudah pudar, seperti dihapus dari luar. Ia menggeser papan kayu yang menutupi jendela, dan di balik kaca yang berdebu, mereka bertiga menahan napas. Di dalam warung, ada meja dengan satu piring nasi pecel terhidang rapi. Uap panas masih mengepul dari atasnya. Di kursi depan meja itu, duduk seseorang. Tubuhnya bungkuk, rambutnya putih kusut menutupi wajah. Tangannya keriput, bergerak pelan mengambil nasi dengan sendok itu. Itu Mbah Darmi kan? Suara Rian hampir tak keluar. Bowo menatap tanpa berkedip. Tapi Dayat udah mati, Eri. Tiba-tiba, sosok itu berhenti makan. Kepalanya perlahan menoleh ke arah jendela. Dari sela-sela rambut putihnya, tampak dua mata merah menyala menatap langsung ke arah mereka. Ketiganya serempak mundur, menjatuhkan senter ke tanah. Senter itu berputar, dan cahayanya menyorot pintu warung. Saat itulah mereka semua mendengar suara lembut tapi mengerikan, seperti keluar dari dalam dada seseorang. Mangan disiklet, ora enakian weteng kosong. Pintu warung terbuka dengan sendirinya. Dari dalam keluar angin dingin yang berbau amis. Ketiganya langsung kabur sekuat tenaga, tak menoleh ke belakang. Tapi Bowo sempat merasa sesuatu menyentuh bahunya. Tangan tua, dingin dan lengket seperti darah. Keesokan paginya, warga menemukan bekas kaki berlumpur di depan warung. Tapi yang lebih aneh, di meja dalam warung ada 3 piring pecel yang baru dihidangkan. Nasi masih hangat, dan di atasnya ada serpihan kain robek seperti milik Bowo dan teman temonnya. Sejak malam itu, ketiga pemuda itu jatuh sakit. Tubuh mereka panas dingin, kadang meracau dalam tidur. Kata mereka, setiap malam selalu mimpi makan di warung yang sama. Mbah Darmi duduk di depan mereka, tersenyum sambil berkata, "Tumbalku durung lengkap." Ustadz Rahman akhirnya datang lagi karena dipanggil keluarga mereka. Ia membaca doa di rumah para pemuda itu dan memperingatkan warga agar tidak mendekati warung dalam kondisi apapun. Setiap tempat yang pernah dipakai perjanjian gelap akan tetap jadi milik mereka sampai tumbalnya lunas. Doakan saja, jangan lawan dengan marah. Namun doa sepertinya tak cukup menghentikan gangguan itu. Malam-malam berikutnya, lampu di dalam warung tetap menyala setiap tengah malam. Kadang terdengar suara sendok beradu dengan piring, kadang tawa pelan perempuan tua. Orang-orang yang lewat melihat bayangan pembeli duduk makan, meskipun bangunan itu seharusnya kosong. Sampai suatu malam, seorang pengemudi truk lintas desa mengaku berhenti di depan warung itu. Ia melihat warung tampak hidup, ada aroma nasi pecel yang menggoda, dan seorang nenek tersenyum ramah di depan pintu. "Pecelnya masih hangat, Le," katanya lembut. Pengemudi itu sempat menolak, tapi bau makanan itu terlalu kuat. Ia akhirnya turun, makan sepiring nasi pecel di meja depan, membayar, lalu pergi.
Keesokan paginya, truknya ditemukan di tepi jalan dekat hutan. Mesinnya masih hidup, tapi sopirnya hilang tanpa jejak. Di jok depan, ada satu piring kosong dengan sisa sambal kacang yang masih basah, dan di bawahnya, selembar uang seribuan dengan bercak darah. Sejak itu, tak ada lagi yang berani lewat jalan itu malam-malam. Polisi pernah coba memasang garis pembatas dan menutup akses. Tapi entah kenapa, setiap kali garis kuning itu dipasang, keesokan paginya selalu hilang. Seperti dibersihkan seseorang, dan malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, suara itu masih terdengar. Dari arah warung yang sudah rapuh itu, suara ulekan batu bertalu pelan, lalu disusul dengan tawa serak yang menggema di antara sawah. Hehehe, manggen desek, sing, pungkasan, durung teko. Konon, hingga kini, setiap kali ada orang asing masuk ke desa Karangjati dan lewat di depan warung itu, mereka akan mencium bau bumbu kacang hangat bercampur aroma darah. Kadang terdengar suara perempuan tua memanggil pelan dari dalam warung, mengajak mampir, dan siapapun yang berani menoleh tak pernah benar-benar pulang. Desa Karangjati kini hidup dalam beang-beang ketakutan yang tak berkesudahan. Sudah lebih dari 3 bulan sejak kejadian terakhir sejak warung Mbah Darmi kembali hidup di tengah malam dan mengambil korban dari luar desa. Tak ada satupun warga yang berani mendekat. Bahkan anak-anak pun tahu kalau mereka mendengar suara ulekan atau aroma pecel dari arah sawah di malam hari, mereka harus menutup jendela dan membaca doa pelan-pelan. Namun, sebagaimana kebanyakan kisah menyeramkan, rasa penasaran manusia selalu melampaui rasa takutnya. Suatu hari, seorang pria bernama Harun datang ke Karangjati. Ia seorang pedagang keliling dari luar daerah, membawa motor dengan gerobak kecil di belakangnya. Ia tidak tahu apapun tentang kisah kelam warung itu. Ia hanya mendengar kabar bahwa di desa itu, dulu pernah ada warung legendaris dengan pecel paling enak di Jawa Barat. Mungkin sekarang udah nggak buka lagi, pikir Harun sambil tersenyum kecil. Sayang banget kalau nggak sempat nyobain. Malam itu, ia memutuskan singgah di desa dan menginap di rumah Pak Tarmo, salah satu warga yang rumahnya paling dekat dengan sawah. Setelah makan malam, Harun bercerita bahwa ia berencana lewat jalan belakang menuju pasar subuh. Pak Tarmo yang mendengarnya langsung pucat. "Jangan nak," katanya cepat. "Jangan lewat situ malam-malam. Jalan itu, alright. Warung Mbah Darmiana kono." Harun hanya tertawa kecil. "Warung?" katanya, "udah ditutup, Pak." Pak Tarmo menatapnya lama. Matanya tajam dan serius. "Warung iku ora iso ditutup leh. Sekalipun digembok, sakjane sing buka dudu menungso." Harun mengerutkan kening, mengira Pak Tarmo hanya menakut-nakuti. Ia mengucapkan terima kasih dan pamit istirahat. Tapi ketika malam makin larut, rasa penasaran itu semakin mengusik pikirannya. Sekitar pukul 11 malam, ia terbangun. Dari jendela, terlihat cahaya kuning redup di kejauhan. Samar-samar, terdengar suara ulekan batu bertalu pelan dari arah sawah. Dak. Harun berdiri, menatap ke arah sumber cahaya. Angin malam berhembus, membawa aroma kacang sangrai bercampur wangi kembang melati. Perutnya tiba-tiba terasa lapar, entah kenapa. "Aneh," gumamnya. "Wangi banget, kayak ada yang masak." Ia mengambil jaket dan keluar tanpa berpikir panjang. Langit malam itu mendung, tapi dari kejauhan terlihat jelas. Cahaya kecil di tengah kegelapan seolah ada warung yang sedang buka. Langkahnya menuntun ke arah itu. Dan benar saja, di ujung jalan dekat sawah, berdiri warung tua dengan papan nama lusuh. Warung pecel Mbah Darmi. Lampu minyak di dalamnya berkelip. Dan dari jendela terlihat sosok perempuan tua sedang menumbuk bumbu di cobek besar. Harun berdiri terpaku. "Hah, ternyata benar masih buka," katanya pelan. "Luar biasa. Jam segini masih jualan." Ia melangkah masuk. Suara derit pintu membuat sosok perempuan tua itu menoleh perlahan. Wajahnya keriput, matanya teduh, senyumnya lemah tapi ramah. "Lala, kau dadi pembeli sepisanan dina iki," katanya dengan suara serak. Harun tersenyum sopan. "Hehe, iya, Mbah. Saya cuma mau beli pecel. Kebetulan lewat." Mbah Darmi mengangguk pelan. "Lah, pas pisan, pecelku lagi. Anget, lu nggak adisit, leh." Mbah masak kesek. Harun duduk di kursi kayu di depan meja. Suara cobek terus terdengar, diikuti aroma harum bumbu kacang yang menggugah selera. Ia menatap sekeliling warung itu sederhana, tapi bersih.
Hanya saat ada sesuatu yang aneh di dinding tergantung puluhan foto orang dengan bercak merah di pojoknya. Ia tak memperdulikannya. Saat Mbah Darmi datang membawa piring, aroma itu begitu menggoda. Pecelnya tampak lezat sayur segar, sambal kacang kental, dan rempeyek hangat di atasnya. Harun langsung makan. Rasanya gurih luar biasa, tapi ada sedikit rasa logam, samar, seperti darah. Ia menelan cepat, tak ingin berpikir aneh. "Enak banget, Bah," katanya sambil tersenyum. Mbah Darmi membalas senyum, tapi senyum itu perlahan melebar terlalu lebar untuk wajah manusia. "Heheha tu lah, pecel iki racikan leluhur, bambun nganggo tumbal sing ora aiso diganti." Harun berhenti mengunyah. Ia menatap wajah Mbah Darmi lebih dekat. Mata nenek itu kini bukan lagi mata manusia merah menyala seperti bara. Kulit di pipinya terkelupas, memperlihatkan daging hitam di bawahnya. Mbah, kenapa, Mbah?" Suaranya gemetar. "Wiswayahe lek, saiki giliran kau," bisik Mbah Darmi pelan. Tiba-tiba, seluruh lampu padam. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki dan suara-suara aneh, seperti orang mengunyah daging mentah. Aroma amis langsung memenuhi ruangan. Harun berlari menuju pintu. Tapi pintu itu tak bisa dibuka, seperti ada yang menahannya dari luar. Dari balik kegelapan, suara tawa serak menggema. "Hehehi, ora kabeh wong aiso lunga sawisa mangan kenek. Kowe saiki dadi pembeli terakhirku." Harun menjerit, berlari ke belakang warung, mencari jalan keluar. Tapi di dapur, ia melihat panci besar berisi cairan merah mendidih. Di sekelilingnya tergantung potongan tubuh manusia, tangan, kaki, dan kepala yang sudah menghitam. Dan di tengah-tengah berdiri Mbah Darmi dengan tubuh setengah gosong. Matanya berapi. "Pecel iki kudu ana bumbu anyar le," katanya, sambil mengangkat pisau besar yang meneteskan darah. Harun menjerit ketakutan. Tapi sebelum sempat melangkah, bayangan hitam keluar dari lantai, membelit kakinya, dan menyeretnya masuk ke kegelapan. Pagi harinya, warga menemukan motor dan gerobak Harun di depan sawah. Tak ada jejak dirinya, tapi di meja warung yang tertutup itu, terlihat sepiring pecel baru dengan sendok yang masih meneteskan minyak dari hari itu. Suara ulekan makin sering terdengar. Wogabel tumbal Mbah Darmi belum selesai, karena ia butuh satu jiwa terakhir, jiwa orang asing yang mau datang sendiri tanpa dipanggil. Beberapa orang percaya bahwa roh Mbah Darmi tidak pernah benar-benar mati. Ia masih terjebak di antara dunia manusia dan dunia jin, menjaga perjanjian pesugihan yang tak sempat ditebus. Setiap malam Jumat Kliwon, sosoknya akan muncul, menunggu di depan warung, melambai sambil berkata, "Pecelnya masih hangat, Le." Pak Tarmo, orang yang pertama kali menolong Harun sebelum ia hilang, seringkali mendengar suara langkah kaki lewat di depan rumahnya pada tengah malam. Kadang disertai suara perempuan tua memanggil pelan dari kejauhan, "Tarmo, durung mangan tule." Ia menutup telinga dan membaca doa setiap kali mendengarnya. Tapi semakin lama, suara itu semakin dekat. Sampai suatu malam, suara itu terdengar tepat di jendela rumahnya. Ia memberanikan diri menoleh dan melihat wajah Mbah Darmi menatap dari balik kaca dengan mata merah menyala. Keesokan paginya, Pak Tarmo ditemukan tak sadarkan diri di teras rumah. Mulutnya masih terbuka seolah ingin berteriak. Sejak saat itu, ia tak bisa bicara lagi. Warga makin takut. Mereka akhirnya memutuskan membakar habis bangunan warung itu. Api besar menyala, melahap dinding kayu dan atap seng yang sudah rapuh. Namun anehnya, meski api berkobar hebat, tak ada asap yang naik ke langit. Dan di tengah kobaran api itu, terdengar tawa serak yang menggema di antara angin malam. "Hehehehe, tumbalku durung cukup." Api padam sendiri setelah beberapa menit. Yang tersisa hanyalah tanah hangus dan cobek batu besar yang tak tersentuh api sedikit pun. Di atasnya masih menempel sisa bumbu kacang berwarna gelap. Sejak hari itu, warga tidak pernah berani lagi lewat daerah itu. Mereka membangun jalan baru yang memutar jauh dari sawah. Tapi setiap malam Jumat dari Sheohan, terlihat cahaya temaram di tanah bekas warung itu. Kadang terdengar suara panci, kadang suara orang tertawa, dan setiap kali ada orang asing datang ke desa, selalu ada yang memperingatkan kalau lewat Karang Jati malam-malam. "Jangan berhenti di pinggir jalan. Kalau kamu lihat warung kecil dengan lampu kuning menyala, jangan menoleh. Jangan pernah menoleh, karena siapapun yang menoleh akan melihat seorang nenek tua tersenyum sambil berkata,
Pecelnya masih hangat, Le. Dan setelah itu tak ada yang tahu lagi kemana mereka pergi. Warung Mbah Darmi kini hanya legenda. Tapi bagi warga Karangjati, legenda itu bukan cerita kosong. Ia hidup di setiap desau angin malam, di setiap aroma kacang goreng yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, dan di setiap bayangan yang terlihat makan sendiri di tengah sawah. Pesugihan itu belum selesai, tumbalnya belum genap, dan selama itu belum terpenuhi, roh Mbah Darmi akan tetap menunggu pembeli terakhir berikutnya. Pembeli yang cukup lapar dan cukup berani untuk berhenti di warung yang tak seharusnya ada. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.